Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Nah, pada kali ini saya mau nge-review mobil yang sekarang lagi booming. Udah di-review sama Mas Wahid, udah di-review sama Ridwan Hanif, dan juga YouTuber-YouTuber terkenal lainnya. Nah, karena saya pengen tahu gimana rasanya naik mobil ini, jadi kebetulan udah dibeli nih mobilnya nih. Nah, mau tahu gimana reviewnya? Yuk ikut barengan. Nah, jadi mobil ini kemarin saya belinya itu di Pool Bluebird X Taxi ya. Pool Bluebirdnya waktu itu di Pool Bluebird Galaxy. Jadi kan ada banyak ini Pool Bluebirdnya. Sebelum saya beli mobil ini, saya muter dulu ke seluruh Pool Bluebird yang ada di Bekasi, mau itu Tambun, Bekasi Timur, Bekasi Barat, sampai ke Jakarta Timur. Saya muter dan ngecari mobil mana yang paling bagus. Kebetulan dapatnya itu di Pool Galaxy. Ini mobilnya sebelum saya ambil, saya dikasih kesempatan dulu untuk test drive dan juga dijelaskan kurangnya apa-apa aja. Jadi karena yakin dengan kondisi mobilnya cukup oke, makanya saya beli. Dan saran saya kalau misal mau beli X Taxi itu datang sendiri ke poolnya, jangan lewat orang, karena kalau lewat orang ada apa-apa repot nanti. Nah, begitu udah dapet barang yang cocok, saya waktu itu langsung diminta DP. DP-nya juga nggak banyak waktu itu. DP-nya diminta hanya sekitar 1 juta atau 1.500.000. Itu udah sebagai uang tanda jadi untuk kita ngambil mobil itu. Menurut saya itu rasional. Kenapa? Karena ada pedagang-pedagang lain yang mintanya tuh DP-nya setengah dulu, padahal barangnya belum ada. Ya teman-teman, sekarang kita bisa lihat mobilnya. Ini penampakan dari depan. Mobilnya ini adalah mobil Vios generasi 3 2013 yang saya beli. Warnanya kata penjual itu adalah warna Silver Innova Reborn. Nah, awalnya ketika saya beli di Bluebird, mobilnya ini standar. Dia tidak ada fog lamp. Ini udah saya tambahkan fog lamp ya. Awalnya nggak ada fog lamp. Kemudian di dalamnya itu tidak ada jendela otomatis ya. Power window itu nggak ada. Central lock itu nggak ada. Kemudian juga kaca film nggak ada. Jadi yang aksesoris tambahan itu saya tambah sendiri. Nah, yuk kita lihat dari depan. Dari depan mereka itu udah memberikan cat yang menurut saya lumayan bagus. Jadi catnya ini adalah cat oven, bukan cat siram. Nah, karena cat oven, makanya konon dikatakan catnya ini bisa bertahan lebih lama dibandingkan cat siram. Dan kalau kita sendiri mau cat seperti ini konon menghabiskan uang 10-15 juta. Dengan harga yang menurut saya itu rendah ya, dan tidak terlalu mahal, dengan mendapatkan cat oven yang baru, menurut saya itu luar biasa gitu loh. Yuk sini lagi. Tapi dari sini ada kelemahannya. Ketika saya lihat perhatikan baik-baik, masih ada beberapa cat yang tidak tercat sempurna seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini masih ada biru nih. Ini biru ini bekas Bluebird yang kemarin, kan Bluebird tuh warnanya warna biru. Ini bisa dilihat. Nah, catnya itu menurut saya oke lah, 95% itu lumayan. Ayo sekarang dari bagian sini. Nah, ini saya udah masang fog lamp. Awalnya itu nggak ada fog lamp ya, jadi awal ini hanya hitam seperti ini aja. Ini fog lampnya kita beli, kalau nggak salah harga fog lampnya itu 500-600 ribu. Dan ini fog lampnya fog lamp standar warna kuning. Kenapa saya pilih warna kuning? Karena setelah bertanya kepada orang-orang yang ahli, warna kuning itu lebih aman ketika berkendara dibandingkan warna putih. Nah, di sini saya sudah masang emblem VVTi. Ya, ini emblemnya kita tambah sendiri karena mesinnya itu juga mesin VVTi untuk Vios generasi 3 2013 ini. Dan ini wipernya udah saya ganti. Kenapa saya ganti? Karena saya nggak mau ketika berkendara itu mengalami masalah ketika lagi hujan. Kan kita tahu nih mobilnya mobil X Taxi ya. Jadi kita pengen tuh prima kondisinya. Oke. Dari kaca sendiri
kaca itu sebenarnya lumayan bagus, nggak ada jamur. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada kayak bekas pembersihan kaca yang terlalu keras, jadi kayak ada gores-goresan di sininya. Nah gitu, benar-benar. Oke, di bagian samping, ini ada lampu ya. Ini lampu samping. Awalnya kemarin saya lampu samping itu mau saya copot, cuman katanya kalau dicopot ada lubang menganga di sini, jadi nggak jadi saya copot karena itu makan biaya lagi. Saya pengen mobilnya itu saya beli dengan harga yang minimal tapi hasil maksimal. Nah, ini di bawah saya udah masang velg TRD Yaris. Ini asli dari Toyota. Saya beli kemarin harganya itu sekitar 5 jutaan dan bannya ini masih ban bekas ya. Nanti kita beli ban yang baru. Ini ban bekasnya juga masih bagus, kondisinya masih 80-85%. Kalau dari samping ini kita udah pasang spion retract. Awalnya spionnya nggak ada lampunya nih. Spion bawaannya itu spionnya masih pakai manual. Jadi kita masih gerakan sendiri. Kalau ini udah retract. Ini kemarin saya beli harganya sekitar 1,7 atau 1,8 juta pemasangan pada 2 spion. Dan ini juga awalnya ketika saya beli belum ada apa sebutannya ya, talang air. Talang air ini belum ada. Ini saya pasang talang air ya. Talang air sekitar 200.000 atau 100 ribuan. Dan ini dari samping, coba teman-teman lihat, cakep kan? Jadi ini memang sedan pada 2013. Pada waktu itu ini udah cakep banget ini, kalau menurut saya. Sampai sekarang pun masih saya rasa ini cakep. Nah, di bagian sampingnya ini kita udah pasang handle chrome. Awal handle-nya sama dengan warna seperti body ini, tapi karena biar lebih kelihatan mewah, saya pasang handle chrome. Handle chrome ini menghabiskan uang sekitar 150.000 atau 200.000 nggak salah waktu itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini di bagian dalamnya ya, kita mendapatkan interior yang berwarna hitam. Kenapa warna hitam? Karena ekstraksi itu tidak mau mobilnya itu cepat kotor, makanya dipilihkan warna hitam. Itu yang dibilang sama penjual-penjual ekstraksi itu. Tapi menurut saya warna hitam ini juga menambah kecantikan dari mobil Vios ini sendiri. Nah, dari depan sini, ayo kita lihat kilometernya sudah kilometer berapa. Nah, ini bisa dilihat kilometernya itu sudah kilometer 314.000. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kok kilometer 314.000 mau diambil? Kalau kita membeli barang-barang ekstraksi, kita jangan melihat kilometernya, tapi kita melihat kondisi mesin secara keseluruhan. Karena ini mobil capek. Yang jelas kalau mobil capek, kilometernya pasti tinggi. Bayangin aja, satu hari mereka bisa menghabiskan perjalanan itu sekitar 100-200 km. Kita interiornya, masuk dikit. Dashboardnya itu udah ada list ya, seperti dashboard mobil-mobil modern zaman sekarang seperti Jazz dan juga Mobilio. Tapi kurangnya di sini, ini dashboardnya masih plastik. Yang ini sebenarnya cuma tambahan aja, dan ini bukan jahitan ya, ini cuman kayak aksesoris saja, ini bukan jahitan beneran. Nah, dan ketika kita beli mobil ini, kita diberikan nanti radio single din. Radio ini juga sebenarnya udah bagus. Nah, berhubung saya tuh tidak suka dengar musik ketika di mobil, ya saya belum memperbarui ini nanti aja opsional. AC-nya juga dingin, model AC juga bagus ya, petak bukan bulat. Saya nggak suka model yang bulat, makanya ketika mendapatkan mobil ini menurut saya ini lumayan bagus. Kita mendapatkan AC juga yang tombol-tombolnya itu sudah kelihatan modern. Nah, ada tombol pengaturannya. Ini kalau misalnya mau model langsung kena ke muka, ini kalau misalnya ada kakinya. Kurangnya di sini adalah tombol-tombol AC-nya masih tidak digital, ya, masih manual. Kalau misalnya Vios yang pribadi itu biasanya udah digital di sini. Kemudian, sini lagi. Kurangnya di sini apa? Kurangnya dari interiornya ini, bagian depan khususnya, di sini tidak ada indikator suhu. Jadi kalau misalnya mobil ini terlalu panas suhunya, kita nggak tahu. Coba dimajuin lagi. Nah, lihat tuh, indikator yang ada, indikator bensin, ini indikator bensin, kilometernya, dan RPM. Suhu nggak ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau aman, nanti bisa tambahin aksesoris indikator suhu, menurut saya. Nah, ini
ketika saya beli, ini masih bentuk engkolan jendelanya. Ini bekasnya, engkolannya, tapi udah ditutup dan menurut saya ini lumayan rapi. Dan ini power window-nya. Ini power window-nya. Power window-nya udah ditambah. Jadi kalau misalnya beli power window pun, perhatikan power window-nya itu yang ditambah power window yang ketika kita klik otomatis naik ke atas, karena ada dua jenis rupanya. Kemarin tuh saya sempat salah beli ketika saya mau pakai power window di bagian mobil depan kanan, dia tidak bisa diklik sekali langsung turun, harus kita klik terus, kan itu repot ya, dan menurut saya itu tidak cantik atau tidak wah. Nah, kita ke bagian mobil belakang. Bagian mobil belakang ini sendiri, tempat duduknya itu luas. Jadi tempat duduk yang di depan ini, kalau misalnya kita majuin, ini terlalu mundur tadi yang saya pakai ini kalau kita majuin, ini luas loh teman-teman. Betul-betul tempat duduk bagaimana mobil taksi, dibikin senyaman mungkin. Dan ini tempat duduknya, ini sofanya ini lembut. Ini lembut ini sofanya. Di sini di atasnya ya, di plafonnya, di bagian belakang nggak ada apa-apa. Yang ada cuman di bagian depan sana itu. Di bagian depan sana itu ada lampu. Ini belum saya bilang tadi. Ini ada lampu, lampunya dua-dua hidup. Dan di sini nggak ada kaca ya. Kan mobil sekarang biasanya di sini ada kaca. Ini nggak ada kaca. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian bagasinya. Bagasinya ini luas teman-teman. Nah, coba dibuka. Nah, luas kan? Jadi kalau misalnya mobil taksi ini memang diusahakan bagasinya itu luas. Kenapa? Karena ini mobil bakal membawa banyak barang. Di sini bisa banyak koper, mungkin ada 4 koper yang bisa masuk ke dalam sini. Ini tadi bekas-bekas. Ini handle chrome ya, yang bawaan dari es taksinya. Ini dikembalikan ke kitanya. Nah, kalau di belakang dia udah ada peredamnya di sini. Tapi kalau di depan belum ada. Oke, ini bagian belakangnya. Sekarang kita ngelihat bagian mesinnya. Nah, ini bagian mesinnya teman-teman. Bagian mesinnya ini ketika kita beli, rupanya bagian dalam itu udah dicat. Jadi kelihatan kayak mesin yang masih baru. Nah, bisa teman-teman lihat, ini keadaannya masih hitam semua. Dan setelah saya cek, di sini tidak terdapat adanya karat. Nah, itu yang paling penting. Pastikan mesin yang kita beli itu tidak ada karat. Di sini kita mendapatkan mesin jenis VVT-i ya, dengan cc-nya itu 1500 cc. Menurut saya itu udah mumpuni banget untuk dibawa ke jalan tol, apalagi buat balap-balapan. Kemarin saya coba membawa mobil ini dari Bekasi ke Bogor, dan di kecepatan 130 mobil ini belum bergetar stangnya. Jadi kayak mau pengen dinaikkan lagi. Jadi lumayan hebat ini untuk performance-nya. Nah, untuk konsumsi bensin mobil ini sendiri, itu cukup irit. Karena saya kemarin berjalan di dalam kota sekitar 21-22 km, menghabiskan sekitar 2 liter bensin Pertalite. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat instastory saya, di situ saya kasih gambar, ini gambarnya saya kasih, ketika mobilnya itu masih berhenti, sampai mobilnya itu sampai di tujuan, sekitar 21 km menghabiskan 2 liter bensin. Dan di jalan tol, itu lebih hemat lagi. Di 56 km total perjalanan, saya menghabiskan uang 30.000 untuk Pertalite. Berarti itu sekitar 3,5 liter. Dan ketika kita banding-bandingkan di jalan tol, bensin ini 1:14. Dengan cc 1500 cc, itu menurut saya lumayan irit. Nah, sekarang kelemahannya. Ya, kalau misalnya beli mobil kan, apalagi mobil bekas, pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? List karetnya ini, yang antara pintu dengan badan mobil, itu kayaknya udah mulai getas. Karena kalau kita bawa kencang, kedengaran suara angin, kayak gitu. Cuman nggak terlalu mengganggu. Tapi seperti ada angin masuk, seperti jendelanya itu sedikit dibuka. Nah, itu pertama kekurangannya. Yang kedua, ini peredamnya nggak ada. Ini samping sama depan tidak ada peredam. Jadi kalau misalnya kita bawa mobilnya ke jalan raya, mungkin akan sedikit terganggu dengan kendaraan-kendaraan yang lain.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli mobil ini, tinggal teman-teman tambah perdam. Ketika tambah perdam, premiumnya baru nampak. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan reviewnya bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan kalau misalnya ada kelebihan atau kekurangan lain yang teman-teman tahu, silahkan teman-teman taruh di kolom komentar yang bawah agar teman-teman lain bisa tahu dan bisa lebih teliti dalam membeli mobil ekstraksi. Karena menurut saya mobil ini untuk pembelian mobil pertama itu bagus banget. Ini mobil saya yang pertama dan saya tidak merasa rugi beli mobil ini karena kalau dibawa dengan saya dan keluarga saya itu nyaman. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.